Sebaliknya, prahara rumah tangga antara Daus Mini dan juga Shelfie Hanawijaya hingga kini terus menciptakan adanya drama baru dalam konflik yang terjadi antara keduanya. Namun, kendati keduanya yang terus saling melempar pembenaran, Daus dan Shelfie justru sama-sama tak menghadiri jalannya sidang lanjutan yang digelar kemarin di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Belakangan, perseteruan antara Daus dan juga Shelfie Hana memang sempat memanas lantaran adanya polemik terkait ajakan rujuk hingga dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Daus. Namun, kendati isu tersebut muncul, pihak Shelfie lewat sang ayah Cecep Wijaya dan juga kuasa hukumnya pun turut menyikapi lanjutan proses perceraian yang hingga sampai saat ini belum juga usai. Lantas, seperti apa curahan hati ayah Shelfie terkait lanjutan proses perceraian yang melibatkan sang anak? Dan seperti apa pula penegasan yang coba disampaikan Cecep Wijaya mengenai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Daus? Aku nggak tahu itu. Yang pasti emang Daus selingkuh. Ya buktikan aja nanti. Saya sarankan, tadi kan juga datang beliau kan. Kenapa enggak menjadi saksi aja? Buktikan aja biar kita gali. Pasti kami akan keluarkan apa yang kami katakan, kami akan konsisten. Kami akan buktikan semua. Terserah, bawa aja, terserah dia. Terserah. Udah saya nggak banyak ngomong, saya lagi puasa. Saya capek, mesti istirahat dari pagi, dari jam 9. Udah setengah 4. Ya. Pusing saya. Iya capek, panas puasa dari pagi jam 9 sampai gini hari masih di sini kita. Memperjuangkan sekuat mungkin aja. Itu nanti anak saya aja sama kuasa hukumnya. Kalau saya mah nggak ngerti apa-apa, Mbak. Kemarin tapi kalau saya mah fokusnya pengen itu aja. Perceraian cepat selesai deh. Soal baby, soal cucu, soal si A nanti bisa dibelakangin kayak itu. Bukan nggak berharap, cuman ingin yang utama ingin cepat selesai aja, perceraiannya aja dulu itu. Yang utama buat saya itu dulu. Karena begini, kawan-kawan juga ini merupakan suatu edukasi bahwa kewajiban dari pihak atau prinsipal itu hanya datang pada saat acara mediasi saja. Selepas itu dia nggak punya kewajiban. Ya, jadi apakah Daus akan datang atau tidak? Ya nanti kita lihat minggu depan. Tak hanya perihal ajakan rujuk hingga perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Daus Mini, panasnya konflik yang terjadi antara aktor yang terkenal dalam serial film Tuyul Milenium itu dengan sang istri kerap memanas lantaran status sang anak bernama Al-Fatih yang hingga kini terus diperebutkan oleh kedua kubu. Hadir mewakili sang klien dalam sidang lanjutan, kuasa hukum Daus Mini pun turut mempertanyakan salinan berkas yang diserahkan pihak Shelfie ke majelis hakim. Mengacu pada salinan berkas yang dianggap hasil jepret foto, kuasa hukum Daus pun mempertanyakan keaslian berkas berupa bukti surat. Lantas, langkah apa yang dilakukan kedua belah pihak dalam membuktikan keaslian bukti surat terkait status Al-Fatih yang merupakan anak yang diangkat oleh keduanya? Hari ini persidangannya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat. Kemudian saksi dari pihak penggugat ternyata hari ini juga belum siap. Sehingga tadi di persidangan saya meminta kepada majelis hakim meminta ketegasannya bahwa jangan hanya bukti surat aja, harus butuh 2 kali persidangan, kemudian saksi juga harus butuh 2 kali persidangan. Itu yang saya minta tadi ketegasannya oleh majelis. Selanjutnya lagi bahwa bukti surat yang mereka ajukan itu tadi ada tambahan 2 surat. Namun saya juga sudah melakukan counter tadi di depan majelis hakim. Saya menegaskan bahwa surat kartu keluarga ini hanya sebatas fotokopi. Saya juga mempertanyakan di mana aslinya. Menurut penggugat, aslinya itu ada sama pihak tergugat. Tapi apakah kebenarannya itu nanti kita akan berikan jawabannya. Selanjutnya lagi, dia mengatakan menyangkut masalah surat yang dari rumah sakit. Aku pikir pertamanya adalah surat yang diberikan yang cap jempol anak itu, ya kan, beserta surat dari keterangan dari rumah sakit. Karena pengalaman saya juga waktu anak saya lahir itu ada surat yang diberikan dari rumah sakit dan memang cuma 1 surat itu. Ternyata faktanya itu hanya sebatas foto yang di print. Makanya saya tegasin juga kepada
majelis bahwa ini bukan bukti aslinya, tapi ini adalah foto yang di-print. Dan terhadap surat-surat seperti ini, itu ada satu lembar yang memang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kalau yang mereka foto. Jadi bukan itu. Jadi menurut saya ini hanya sekedar foto, bukan masuk kualifikasi dalam bukti surat. Oh iya, memang benar. Karena untuk aslinya memang kami tidak memegangnya. Menunda-nunda juga persidangan. Saya tadi menegaskan dalam persidangan juga mengatakan kepada majelis hakimnya bahwa kalau sampai pembuktian saja dari pihak penggugat itu dibutuhkan 3 kali persidangan, kami bisa pastikan bahwa dari pihak tergugat hanya 1 kali persidangan. Ketegasan yang diberikan oleh hakim, sidang di minggu depan adalah tetap kesempatan terakhir bagi penggugat untuk mengajukan saksi. Kemudian kami juga langsung mengajukan bukti surat dan saksi. Jadi kesempatan terakhir mereka di minggu depan. Manakala tidak ada lagi saksinya, maka dianggap mereka tidak punya saksi, yang ada cuma bukti surat. Kalau dikatakan tidak ada keseriusan sih, sebenarnya enggak ya. Karena yang namanya alat bukti kan terkadang ada beberapa yang memang tertinggal, atau mungkin ada yang memang belum siap dan memang harus disiapkan terlebih dahulu, seperti itu. Ya, yang ketika kita sudah menyiapkan terkadang masih misal yang mungkin seharusnya kita harus bawa fotokopiannya, tapi ternyata masih mungkin atau belum dilegas gitu ya, bisa seperti itu untuk yang masalah tertinggal surat-suratnya. Itu wajar sih menurut kami yang terbiasa ada di pengadilan ya. Maksudnya untuk pengajuan surat yang pending kan, karena biasanya itu untuk pengajuan alat bukti itu sendiri enggak langsung 1 kali sidang selesai, enggak. Pasti memang ada beberapa yang pending gitu. Terkadang dari hakimnya mungkin ini ada yang kurang benar, harus dikoreksi lagi, kita harus legis lagi, seperti itu ya. Tadi itu yang pending ya Kak, itu tadi kakak, dan juga yang foto bahwa Bibi Al ini memang sebenarnya kan memang bukan anak kandung dari Bu Selvi kan, tapi ada orang tua kandungnya yang mungkin memang menyerahkan Bibi Alnya kepada Ibu Selvi. Jadi itu membuktikan bahwa memang ini benar nama orang tua dari Bibi Alnya, seperti itu. Artinya kita serahkan kepada majelis hakim aja yang menilai itu. Yang pasti kita penuhin semua apa yang menjadi kewajiban dari pihak tergugat. Katakanlah bahwa di minggu depan itu ada pembuktian surat dan pembuktian saksinya. Ya, kami akan majukan sekaligus, kami nggak bawa satu-satu gitu loh. Kita nggak akan menunda-nunda kok itu. Yang dibuka apa aja? Jadi yang mereka mencoba buktikan bahwa anak itu lahir dari rahim ibunya, bukan Selvi ya, dari ibu kandungnya. Membuktikan itu. Anak itu ya ibaratnya di foto di tempat rumah sakit jauh, di foto juga kan bisa. Aku pikir ada surat yang menegaskan bahwa diberikan kepada Selvi. Ternyata nggak ada. Di pembuktian kita bisa buktiin ternyata nggak ada, dan itu hanya diberikan oleh kepada Daus. Minggu depan itu proses selanjutnya adalah bukti dari saksi dari pihak penggugat, kemudian pembuktian juga dari pihak tergugat. Pokoknya di sidang minggu depan kita sudah siapkan semua bukti surat, saksinya semua sudah lengkap. Bisa dipastikan juga Bang Daus akan datang? Saya konfirmasi dulu sama yang bersangkutannya.